Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 2. Perkenalkan, nama saya Alvin Labib dari kelas 2 SIA. Perkenalkan, nama saya Miftahul Jannah dari 2 SIA. Perkenalkan, nama saya Mdenia Zulfa dari 2 SIA. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil dari diskusi kami. Ditunggu ya. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang dari proposal yang berjudul Nasi Goreng Onco. Nasi Goreng Onco adalah sebuah UMKM atau warung makan yang dikenal di daerah Rembai yang memiliki menu banyak penggemar. Warung makan ini telah berdiri 10 tahun dan terus menerus mengembang bisnisnya. Dalam mengelola bisnisnya, Nasi Goreng Onco memperhatikan pentingnya supply chain management untuk menjaga kualitas bahan baku, efisiensi produk, dan kepuasan pelanggan. Nasi Goreng Onco menawarkan produk makanan yang bervariasi, yaitu makanan dan minuman. Lalu, yang menjadi produk atau makanan andalan dari restoran nasi ini adalah ayam penyet, dan TS. Usaha ini jelas memberikan ketertarikan tersendiri dari setiap konsumen yang berkunjung. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses bisnis asisnya. Yang pertama dengan aktor, supplier, dan kepala warung dari nasi goreng oncunya. Yang pertama itu dimulai dengan start, dan yang kedua kepala warung pergi ke supplier, di mana kepala warung akan memesan bahan kepada supplier tersebut, dan di pihak supplier pun akan menerima pesanan dari kepala warung, dan supplier akan mengatur bahan yang diperlukan atau yang dibutuhkan dari kepala warung. Apabila supplier sudah mengatur semua bahan, maka akan memberikan bahan ya kepada kepala warung tersebut, dan kepala warung akan menerima bahan dari supplier, dan kepala warung akan melakukan pembayaran kepada supplier, dan di mana supplier akan menerima pembayaran dan selesai. Untuk eventnya itu kegiatan supplier nasi goreng onco. Adapun aktivitinya, yang pertama kepala warung pergi ke supplier, kepala warung memesan bahan kepada supplier, supplier menerima pesanan, dan supplier mengatur bahan yang dibutuhkan. Yang kelima, supplier memberikan bahan kepada kepala warung. Yang keenam, kepala warung menerima bahan dari supplier. Dan yang ketujuh, kepala warung melakukan pembayaran kepada supplier. Dan yang kedelapan, supplier menerima pembayaran. Ini pun aktornya tadi sudah saya sebutkan juga, itu kepala warung dan supplier. Hasil yang didapatkan dari proses bisnis asis ini ada juga, yang pertama, warung merasa bahagia dengan pelayanan dari supplier tersebut. Dan yang kedua, warung merasa terbantu oleh adanya supplier. Ada juga yang keduanya itu kegiatan jual beli nasi goreng oncunya, yang mana memiliki aktor seperti pelanggan, kasir, pelayan, dan koki. Di sini saya akan menjelaskan sesuai dengan aktivitinya aja. Mungkin kalau untuk bagian diagramnya kayak gini, dan untuk aktiviti yang dari sesuai penjelasan dari diagramnya itu, pertama pelanggan mengantri di warung nasi goreng oncu. Yang kedua, pelanggan memilih menu yang tersedia pada nasi goreng oncu. Yang ketiga, pelanggan bisa memilih untuk memakan dan minum di tempat. Apabila dia memilih untuk makan, bisa juga dia memilih juga untuk makan dan minum dibungkus. Dan di mana kasir akan membuat pesanan pelanggan yang memilih untuk makan dan minum di tempat. Dan kasir membuat bon pesanan yang sudah dipesan pelanggan. Kasir memberikan detail pesanan yang sudah dipesan pelanggan ke pelayan, dan pelayan itu akan menerima detail pesanan yang sudah dipesan pelanggan dari kasir. Pelayan akan melaporkan pesanan kepada koki, di mana koki akan memproses pesanan pelanggan yang sudah dipesan, dan koki akan menyiapkan makanan dan minuman yang sudah dipesan oleh pelanggan, dan koki akan mengantarkan pesanan makanan dan minuman kepada pelayan, dan pelayan akan menerima pesanan tersebut dan minuman tersebut dari koki, dan pelayan akan memberikan pesanan kepada pelanggan tersebut. Pelanggan akan menerima pesanan makanan dan minuman dari pelayan, pelanggan mengkonsumsi makanan minuman yang tidak dipesan,
pelanggan melakukan pembayaran kepada kasir, dan kasir akan menerima pembayaran dari pelanggan. Di mana kasir akan membuat pesanan pelanggan yang memilih untuk makan di yang ada juga kasir yang membuat pesanan pelanggan yang memilih untuk makanan minum dibungkus. Dan kasir akan membuat bon pesanan yang sudah dipesan pelanggan juga. Kasir akan menerima pesanan yang sudah dibungkus dan bon pesanan. Kasir akan memberikan pesanan yang telah dibungkus dan pesanan dan bon pesanan kepada pelanggan. Koki akan memproses pesanan pelanggan yang sudah dipesan. Koki menerima pesanan makanan dan minuman yang telah dibungkus oleh Koki. Koki akan memberikan pesanan pelanggan yang sudah dibungkus kepada kasir, yang mana kasir akan menerima pesanan yang telah dibungkus dan bon pesanan. Kasir akan memberikan pesanan yang telah dibungkus dan pesanan bonnya itu kepada pelanggan. Di sini aktornya pun ada pelanggan, kasir, pelayan, dan koki. Hasil yang didapatkan dari proses bisnis ini, yang pertama, pelanggan merasa puas dengan membeli makanan dan minuman di warung nasi goreng Ucup. Yang kedua, pelanggan merasa kenyang. Yang ketiga, pelanggan dapat membeli makanan dan minuman dengan mudah dan praktis. Yang keempat, nasi goreng Ucup berhasil menjual produknya kepada pelanggan. Baiklah, selanjutnya yaitu bill of material atau struktur produk pada nasi goreng Ucup. Yang pertama ada struktur produk nasi goreng, yang mana nasi goreng ini terdiri dari nasi, sambal, telur, kecap, kerupuk, dan daun seledri. Pada nasi kita membutuhkan air dan beras. Pada sambal kita membutuhkan bawang putih, bawang merah, tomat, garam, cabai merah, dan minyak goreng. Selanjutnya ada ayam penyet. Pada ayam penyet kita memerlukan nasi, ayam, sambal, sayuran, tahu, tempe, dan minyak goreng. Pada nasi kita membutuhkan air dan beras. Pada sambal kita membutuhkan bawang putih, bawang merah, garam, cabai merah, dan cabai rawit. Pada sayuran kita membutuhkan kubis kol, tomat, kacang goreng, terong, dan daun kemangi. Selanjutnya ada TS. Pada TS kita membutuhkan teh, air, gula, dan es batu. Selanjutnya bill of material dari nasi goreng. Nasi goreng ini terdiri dari nasi tadi kan. Di nasi ini kenapa di level 1? Karena kita dengan cara membuat. Pertama itu ada nasi, sambal, telur, kecap, kerupuk, dan daun seledri. Pada IMF-nya nasi kita membutuhkan lot size 300, persediaan 350 pada untuk 1 minggu. Terus pada sambalnya kita membutuhkan lot size 100, persediaan 200, dan LT-nya 1 minggu. Telur kita membutuhkan lot size 200, persediaannya 100 selama 1 minggu. Kecap kita membutuhkan lot size 100, persediaan 60 selama 1 minggu. Kerupuk kita membutuhkan lot size 100, persediaan 50 pada 1 minggu. Dan terakhir daun seledri dengan lot size 100 dan persediaan 50 selama 1 minggu. Yang kedua ada nasi. Bahan nasi kita ada komponen nasi, air, dan beras tadi dengan jumlah 7.200 liter dan beras 20 kg. Pada IMF-nya air membutuhkan lot size 200, persediaan 350 selama 1 minggu, sedangkan beras membutuhkan lot size 300 dan persediaan 500 selama 1 minggu. Selanjutnya ada sambal. Pada sambal kita ada komponennya, ada sambal, bawang putih, bawang merah, tomat, garam, cabai merah, dan minyak goreng. Pada bawang putih kita membutuhkan 5 kg yaitu dengan cara membeli. Bawang merah 5 kg dengan membeli, tomat 5 kg dengan cara membeli, garam 1000 gram dengan kita beli, cabai merah 10 kg yang kita membeli, dan yang terakhir ada minyak goreng 10 liter yang kita beli. Selanjutnya ada IMF-nya. Pada bawang putih kita membutuhkan lot size 300 dengan persediaan 200 selama 1 minggu. Bawang merah kita membutuhkan lot size 100 dengan persediaan 200 selama 1 minggu. Tomat kita membutuhkan lot size 100, persediaan 100 selama 1 minggu. Garam kita membutuhkan lot size 100, persediaan 100 selama 1 minggu.
Cabai merah kita membutuhkan lot size 300, persediaan 400 selama 1 minggu, dan minyak goreng 200 lot size persediaan 400 selama 1 minggu. Selanjutnya pada ayam penyet. Pada ayam penyet ada 2, ada ayam penyet dan sambal. Kenapa? Serta sayuran. Kenapa ayam penyet ini dimasukkan kategori level 1? Karena kita membutuhkan pertama tuh ayam penyet. Sedangkan pada sambal ini kita menampilkan bahan-bahannya lagi, maka dia termasuk kepada level komponen 2. Pada ayam penyet, yang pertama ada komponen dan itemnya, semua itu termasuk ke level 1. Ada ayam penyet, ada nasi selama 50 porsi, ayam 20 kg, sambal 2000 gram, sayuran 1000 gram, tahu 2000 gram, dan tempe 2000 gram. Sedangkan IMF-nya pada nasi kita membutuhkan lot size 200, persediaan 300 selama 1 minggu, ayam 300, persediaan 200, sambal lot size 100, persediaan 100, sayuran 100, persediaan 100, tahu 200, persediaan 150, tempe 200, persediaan 150, dan semuanya dilakukan selama 1 minggu. Yang kedua ada sambal. Seperti sudah dijelaskan sebelumnya, kenapa dia pada level sambal ini pada level kedua. Karena tadi pada level pertama kita membutuhkan ada ayam, sambal, dan sayuran. Sedangkan pada sambal ini kita membutuhkan barang-barang lagi, makanya masuk ke level komponen kedua. Pada level komponen kedua ini ada bawang putih 5 kg, bawang merah 5 kg, tomat 5 kg, garam 1000 gram, cabai merah 10 kg, minyak goreng selama 10 liter. Pada IMF-nya kita membutuhkan bawang putih 300 dan persediaan 200, bawang merah lot size 100 persediaan 200, tomat 100 dan persediaan 100, garam 100 dan persediaan 100, cabai merah 300 persediaan 400, minyak goreng 200 persediaan 400, yang dilakukan selama 1 minggu. Selanjutnya ada sayuran. Sayuran ini termasuk ke level 1. Dan kenapa ada level komponen 2-nya? Karena pada sayuran kita ada macam-macam sayuran lagi. Yang pertama ada kubis kol, ada timun, kacang panjang, garam, terong, dan daun kemangi. Pada kubis kol kita membutuhkan lot size 300 dengan persediaan 100. Timun kita membutuhkan lot size 100 dengan persediaan 60. Kacang panjang kita membutuhkan lot size 100 dengan persediaan 50. Garam kita membutuhkan lot size 100 dengan persediaan 30. Terong kita membutuhkan lot size 300 dengan persediaan 50. Dan daun kemangi lot size 200 dengan persediaan 50. Selanjutnya ada TS. Pada TS ini kenapa dia masuk komponennya ada 0 sama 1? Pertama, TS kan kita mau buat ke level 1 karena dia hanya termasuk satu bahan aja, nggak ada di penjabarannya lagi. Dia pertama tuh ada teh dengan jumlah 2 kotak, air 3 liter, gula 3 kg, dan es batu 12 T. Sedangkan pada IMF-nya kita membutuhkan teh lot size 200 dan persediaan 100, air 100 dan persediaan 180, gula 300 persediaan 50, es batu 100 dan persediaan 60 selama 1 minggu, dan teh selama 2 minggu. MRP yang pertama nasi goreng dengan persediaan di tangan ada 350, dan air dengan LT1, beras LT1, dan sambal LT1, bawang putih LT1, bawang merah LT1, tomat LT1, garam LT1, cabai merah LT1, dan minyak goreng LT1. Ada telur LT-nya juga 1, kecap LT1, kerupuk LT1. Lalunya ada ayam penyet. Pada ayam penyet kita memerlukan dengan nasi LT1, ada sayuran LT1 seperti ini, kubis kol LT1 seperti perhitungannya seperti berikut ini. Ada timun LT sama dengan 1, dan ini perhitungannya. Kacang panjang LT sama dengan 1, garam LT sama dengan 1, terong LT sama dengan 1, daun kemangi LT sama dengan 1. Di sini ada sambal juga, sambal LT-nya sama dengan 1, bawang putih LT sama dengan 1, bawang merah LT sama dengan 1. Ada tomat LT sama dengan 1, garam LT sama dengan 1, cabai merah LT sama dengan 1,
dan minyak goreng LT sama dengan 1. Ada tahu LT sama dengan 1, tempe LT sama dengan 1. Selanjutnya ada TS. Di sini TS ada LT sama dengan 1, TLT sama dengan 2 karena level 2, air LT sama dengan 2 level 2, gula LT sama dengan 1, es batu LT sama dengan 1. Di sini saya akan menjelaskan proses bisnis Tobi dari nasi goreng uncu. Yang pertama kami mendapatkan dari untuk persediaan bahan sama untuk penjualan. Untuk bagian ini diagramnya mungkin kayak gini. Di mana kami menjelaskan sesuai dengan aktiviti yang sudah dibuat. Yang pertama, admin mengecek persediaan pada bahan baku di sistem. Yang kedua, sistem akan menampilkan persediaan bahan baku yang tersedia yang ada di nasi goreng uncu tersebut. Ketiga, jika persediaan bahan bakunya kurang, maka admin akan mengakses menu pemesanan. Dan keempat, sistem akan menampilkan form pemesanan bahan. Yang kelima, apabila sesudah diisi tadi sama admin, maka supplier akan menerima pesanan tersebut. Dan supplier pun akan mengirim bahan baku persediaan dan admin akan menerima bahan bakunya. Dan untuk ini adminnya merupakan pemilik warung nasi goreng uncu. Hasilnya itu ketersediaan bahan baku di warung nasi goreng uncu terpenuhi. Ada juga untuk BPMN dari penjualan tadi yang kubinya. Ini untuk eventnya yaitu pelanggan ingin membeli nasi goreng di nasi goreng uncu tersebut. Ini untuk diagramnya dah sesuai dengan aktiviti yang dah kami buat. Yang mana yang pertama itu pelanggan mengakses aplikasi. Yang kedua, pelanggan akan memilih menu. Yang ketiga, sistem menampilkan katalog menu yang tersedia di nasi goreng uncu tersebut. Dan yang keempat, jika pelanggan ingin memesan, maka pelanggan akan mengajukan pesanan tersebut. Dan pelanggan pun akan memilih pembayaran, di mana sudah memilih pembayaran, dia akan melakukan konfirmasi pembayaran. Yang ketujuh, sistem akan memverifikasikan pembayaran pelanggan tersebut. Dan ke-8, admin akan menerima pembayaran dan detail pesanan yang diminta dan diajukan oleh pelanggan tadi. Yang ke-9, dan adapun admin memberikan detail pesanan itu ke pihak dapur. Dan admin akan memberikan informasi pesanan selesai dan pesan akan diantar ke pelanggan. Dan di sistemnya itu akan melakukan verifikasi informasi dari pesanan selesai tadi sama pesanan diantar ke pelanggan tadi. Dan sistem akan memberikan notif informasi habis dari verifikasinya kepada pelanggan. Dan pelanggan akan menerima notif informasi yang sudah dikirim dari sistem. Dan pelanggan pun akan menunggu pesanan dan pelanggan akan menerima pesanan. Yang mana di sini pelanggan pun berisikan itu masyarakat dan mahasiswa. Hasil yang didapatkan dari proses PPNN2B yang penjualan itu, pelanggan itu dapat menikmati produk makanan dari nasi goreng uncu. Untuk use case pun ada juga di sini sistem penjualan produk warung nasi goreng uncu, yang mana ada 4 aktor, itu kasir, pelanggan, koki, dan admin. Yang mana di dalam sistem itu akan bisa diakses oleh misalnya eh, kasir pelanggan, admin, sama koki itu bisa melakukan login dan register. Di mana di sini admin bisa berfungsi sebagai dia untuk mengelola laporan, mengelola data penjualan, melihat history. Nah, ada juga untuk kasir itu selain dia login dan register itu dia bisa menerima pembayaran dari pelanggan dan bisa juga dia melihat history dari penjualan tanpa bisa mengubah apa-apa gitu. Jadi cuman sekedar melihat histori penjualan saja. Kalau untuk pelanggan itu bisa melakukan pembayaran, bisa login juga tadi, bisa melakukan pesanan gitu. Dan ada juga untuk kasir selain dari login, dia pun bisa juga melihat histori penjualan. Apalagi ada pun Selanjutnya yaitu kelas diagram. Yang pertama kita memiliki staff, di mana staff itu akan masuk menggunakan username, password, nama, email, dan peran. Peran di sini maksudnya di dalam staff itu kan ada kepala toko, ada koki, dan ada pelayan. Jadi
Dia akan bertanggung jawab dengan keuangan masuk dan keluar, ada menghitung dan menulis pada stok barang dan bahan, bertanggung jawab dengan peralatan barang, melayani pesanan pelanggan, dan membuat dan menyajikan makanan dan minuman. Pada staf ini menggunakan IP data string. Selanjutnya, pelanggan akan memesan. Yang pertama ada username pelanggan, password pelanggan, nama pelanggan, email pelanggan dengan tipe data string, di mana dia bisa melakukan login, pesan tempat reservasi, feedback, dan logout. Selanjutnya ada order pesanan dilakukan oleh pelanggan. Itu ada ID order pesanan, nama pesanan, serta jumlah pesanan, yang mana bisa melakukan confirm pesanan, tampil pesanan, dan terima pembayaran. Setelah orderan pesan, maka lanjutlah memilih menu yang ingin dipilih. Yang pertama ada nasi goreng, di mana pada nasi goreng ini kita ada jenis nasi goreng, deskripsi, bahan, dan harga, yang mana dapat melakukan tambah pesanan. Selanjutnya ada menu ayam penyet, yang mana dapat melakukan deskripsi, bahan, harga, dan tambah pesanan. Dan ST ada deskripsi, bahan, harga, serta tambah pesanan. Selanjutnya melakukan pembayaran, yang mana pada pembayaran ini terdapat ID pembayaran, total pembayaran, dan jenis pembayaran, yang bisa dilakukan melalui cash dan kris. Pada cash kita bisa yaitu jumlah uangnya ada INT dan bisa melakukan bayar pesanan. Sedangkan pada kris ada barcode dengan tipe data string dan dapat melakukan scan barcode. Pertama itu ada adminnya. Admin itu dia bisa melihat dan menginputkan email dan password. Terus di situ ada daftar pesanan pada admin, yang mana daftar pesanan ini akan muncul setelah customer memesan. Setelah itu ada pelanggan, yang mana pelanggan harus mengisikan first name, last name, email, dan confirm password. Ketika sudah memiliki akun, maka pelanggan langsung pilih login. Terusnya, pelanggan menginputkan email dan password, lalu pilih login now. Setelah itu, halaman utama pada pelanggan setelah pelanggan melakukan login. Pada halaman ini akan menampilkan nama makanan, lalu pesan sekarang. Selanjutnya itu adalah menampilkan berbagai menu yang ada pada halaman tersebut. Setelah itu, halaman setelah pelanggan memesan yaitu setelah itu adalah halaman pemesanan pelanggan. Di sana dia bisa menambahkan jumlah pesanan, dan setelah itu dia membayarnya. Setelah itu adalah halaman tentang penjelasan warung nasi goreng, serta kontak yang bisa dihubungi.